Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ifahbidin rahimakumullah, peserta training dai dan imam yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak ada bosan-bosannya mari kita sama-sama manjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang besar itu adalah ketika kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk kembali mengadakan training dai dan training imam di Mahfazah ini, yang kali ini dengan secara online gitu ya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri teladan kita yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana fikih seputar imam dan makmum atau fikih sekitar salat berjamaah. Salat berjamaah ini menurut beberapa riwayat bahwasannya cerita tentang ataupun bagaimana proses salat berjamaah ini disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan riwayat Ibnu Majah bahwa salat berjamaah ini sudah dilaksanakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW sejak Nabi Muhammad SAW selesai ataupun beliau sudah mendapatkan perintah salat dari Isra dan Mi'raj itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasannya begitu malam hari Nabi SAW mendapatkan perintah salat 5 waktu oleh Allah SWT melalui Isra dan Mi'raj, maka pada pagi harinya malaikat Jibril datang 2 kali pada kesempatan itu untuk mengajarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bagaimana tentang salat dikerjakan secara detail. Karena memang ketika kita melihat tentang ibadah salat itu, dalam ayat Al-Quran tidak dijelaskan tentang bagaimana detail tentang salat 5 waktu. Jumlah rakaatnya berapa, bagaimana cara salat tidak ada, tetapi ini justru dijelaskan oleh malaikat Jibril dan memberikan contoh kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana salat berjamaahnya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril salat berjamaah, kemudian setelah itu maka para sahabat-sahabat yang lain pun mereka juga berjamaah dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan bahwa pada waktu itu masyarakat kota Mekah itu belum bisa menerima tentang keberadaan Islam di wilayah mereka, sehingga kaum muslimin pada waktu itu mereka cenderung berjamaahnya dengan keluarga masing-masing secara rahasia. Maka ini mungkin juga bisa dilakukan pada saat ini, di mana ketika kita pada kesempatan bulan-bulan ini sedang mendapatkan musibah dari Allah SWT dengan virus COVID-19 itu, maka mungkin bisa kembali kepada masa-masa itu, di mana kita tidak dianjurkan untuk datang ke masjid salat berjamaah, tetapi tetap dianjurkan untuk berjamaah dengan keluarga kita. Sehingga memang kesempatan bagi kita semuanya untuk menghidupkan salat jamaah meskipun dari rumah kita sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana syariatnya, sehingga ketika di awal salat dianjurkan, salat diperintahkan oleh Allah SWT kepada umatnya, maka Nabi sudah mengerjakannya secara berjamaah. Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu sudah dianjurkan sejak dari awal mula pensyariatan. Kemudian yang kedua, ketika Nabi SAW sudah sampai di Madinah, di mana Rasulullah SAW membangun sebuah masjid di Madinah, dan Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk untuk memandangkan azan agar orang-orang datang ke masjid. Sejak itulah maka bersalat berjamaah di masjid itu menjadi satu keutamaan dari untuk dilakukan oleh umat kaum muslimin. Tentang berjamaah itu,
Banyak sekali hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana fadilah salat berjamaah. Di antara dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat serta keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini adalah salah satu indikasi bahwa ketika orang yang diperintahkan oleh Allah SWT sholat itu adalah ada anjurannya warka'u ma'ar raki'in, yaitu adalah sholat bersama dengan orang-orang lainnya. Artinya mereka diperintahkan untuk sholat berjamaah. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan bahwa dulu mereka dipanggil untuk sholat berjamaah tapi mereka tidak bisa mendatanginya. Itu juga disebutkan dalam ayat Al-Quran. Waqad kanu yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan sungguh mereka, orang-orang itu dipanggil oleh Allah SWT untuk mendatangi sholat tetapi mereka tidak bisa datang. Ini adalah celaan ataupun bahaya ataupun larangan dari Allah SWT bahwasan ketika ada orang yang dipanggil untuk sholat berjamaah tapi kemudian tidak datang, maka ini kemudian Allah memberikan pada mereka siksa api neraka. Kemudian beberapa hadis yang lain menyebutkan tentang bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan untuk membakar rumah-rumah yang dimana orang-orang tidak mengerjakan sholat berjamaah di sana. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar bahwa para sahabat meyakini ataupun beranggapan bahwa tidak datangnya seseorang untuk sholat berjamaah termasuk bagian dari sifat-sifat orang munafik. Hanya saja untuk ini yang seperti mengatakan bahwa kita berjamaah itu adalah orang munafik, ini kita tidak bisa praktekkan pada orang lain. Kita hanya untuk sebagai pengingat diri kita bahwa jangan sampai kita tersebut di dalam sebagai orang-orang munafik ketika kita jarang sekali sholat berjamaah. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika Allah SWT mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka Pak ahli tafsir mengatakan bahwa salah satu di antara ciri-ciri orang yang lalai dari salatnya adalah yang mereka sering meninggalkan salat berjamaah. Berarti memang ketika orang yang salat tetapi jarang berjamaah tetap dianggap sebagai seorang yang lalai. Maka ini di antara sekian banyak tentang bagaimana salat berjamaah itu menjadi penting buat kita semuanya, terlepas bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah. Jumhur ulama mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan sebagai fardu ain, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadahnya para ulama ini bukan berarti sunnah muakkadah yang dibuat jadikan sebagai bahan untuk meninggalkan, tidak. Justru para ulama ketika mengatakan sunnah muakkadah, mereka berusaha untuk salat berjamaah sepanjang waktu. Baik, poin yang kedua tentang fadilah ataupun keutamaan salat berjamaah ataupun pahalanya berapa, ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa salat berjamaah itu mempunyai perbedaan di fadilah dan pahalanya. Perbedaan pahala dan fadilahnya itu berbeda dengan disesuaikan dengan kondisi tempatnya, kemudian jumlahnya, kemudian bagaimana mereka sholatnya. Ada secara umum bahwa orang yang sholat berjamaah itu adalah pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Hanya memang antara salat jamaah yang satu dengan yang lainnya ini ada perbedaannya. Pertama, perbedaannya adalah dikatakan di perbedaan di tempatnya. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa salat berjamaah di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali dibandingkan dengan salat berjamaah di masjid-masjid yang lainnya. Demikian pula salat berjamaah di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan salat berjamaah di tempat yang lainnya. Artinya tempat ini juga mempengaruhi tentang fadilah ataupun
kualitas pahala orang berjamaah tersebut. Demikian pula dalam hadis yang lain dikatakan bahwa salatnya seorang dengan satu orang itu lebih utama daripada sendirian. Salat bersama dua orang itu lebih mulia, lebih baik daripada salat dengan satu orang. Artinya semakin besar jumlah jamaahnya, maka semakin besar pahala berjamaahnya. Jadi berkaitan tentang waktu juga iya, berkaitan tentang tempatnya juga iya. Ketika begitu masjidnya adalah Masjidil Haram, maka otomatis pahalanya berlipat ganda, lebih daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya. Demikian pula sholat di mana masjid itu adalah jumlah jamaahnya lebih banyak, ini pun pahalanya lebih besar. Demikian pula bahwa semakin jauh langkah kita, ya, ketika seorang sholat berjamaah kemudian jauh langkahnya, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Sehingga ini berkaitan tentang masalah tempatnya. Kemudian berkaitan tentang waktunya, ya. Tentang waktunya, maka memang masing-masing sholat berjamaah ini punya fadilah masing-masing. Yang paling utama adalah 2 sholat di malam hari. Sebagaimana sabda beliau, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Basyiril masya'ina bidulam ilal masajid binuritam yaumil qiyamah. Bahwa Nabi mengatakan bahwa berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di gelapnya malam dengan cahaya terang benderang di hari kiamat nanti. Artinya ketika sholat berjamaah itu betul lebih baik daripada sholat sendiri, tapi di antara sekian banyak sholat berjamaah, maka tempatnya pun mempengaruhi jumlah pahalanya, diberikan pula juga waktunya mempengaruhi jumlah pahalanya. Nah, yang kita akan bahas adalah tentang kualitas ataupun tentang imamnya, ya, tentang imamnya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Daruqutni dikatakan, ij'alu a'immatikum khiyarakum fa innahum wafdukum fi ma bainakum wa baina rabbikum. Artinya adalah pilihlah imam-imam yang terbaik di antara kamu, karena sesungguhnya mereka adalah duta di antara engkau dan Tuhanmu. Artinya ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan dikatakan sahih bahwa pilihlah imam-imam yang terbaik di antara kamu, karena sesungguhnya mereka adalah duta ataupun wakilmu antara engkau dengan Tuhanmu. Artinya ketika imamnya lebih baik, maka pahalanya pun lebih besar. Jadi tentunya tempatnya bertingkat-tingkat, waktunya juga bertingkat-tingkat di pahalanya. Demikian pula kualitas imamnya. Ketika imamnya bagus, maka insya Allah pahalanya lebih baik daripada imam yang kurang bagus. Ya. Jadi di sini ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk memilih imam-imam yang bagus di antara sekian banyak manusia. Jadi karena begitu imam itu bagus, maka insya Allah pahalanya lebih banyak. Baik, kemudian tentang siapakah imam yang paling urutan kebagusannya. Yang pertama, urutan yang paling utama adalah imam yang bagus itu adalah aqra'uhum. Artinya orang yang paling bagus bacaannya. Paling bagus itu adalah orang yang pertama hafalannya paling banyak. Otomatis itu ya. Jadi di antara sekian banyak imam itu yang paling sempurna, yang paling yang paling baik adalah jika yang mengimami adalah hafalannya paling banyak. Kemudian selain paling banyak hafalannya, kemudian paling bagus bacaannya. Bagus di sini bukan masalah di lagunya, bukan, tetapi lebih kepada makharijul hurufnya. Ketika makharijul hurufnya bagus, maka imamnya insya Allah dikatakan imam yang sempurna. Kalau sudah bikin sama-sama bagusnya, maka yang paling banyak ilmunya. Artinya yang paling soleh, yang paling mengetahui tentang sunnah Nabi SAW. Ketika sama-sama solehnya sudah sama, kualitas bacaan juga sama, maka yang ketiga adalah yang paling dulu Islamnya. Jadi kalau pada zaman sahabat itu, yang berhak menjadi imam itu adalah as-sabiqunal awalun setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah paling dulu Islamnya, kemudian baru paling dulu hijrahnya. Jadi kalau hijrahnya lebih dulu, maka itu yang mereka dikatakan yang paling bagus sebagai imam, gitu ya. Kalau sudah hijrahnya sama, maka ini yang berlaku adalah adat kita adalah yang lebih tua. Jadi orang yang lebih tua ini dikatakan
Lebih baik. Tapi syaratnya adalah jika sudah bagus dulu bacaannya, kemudian ilmunya juga sama, kemudian hijrahnya sama, kemudian Islamnya juga sama. Baru kemudian usianya. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi SAW yang mengatakan, "Haqqul qaum bi an ya ummahum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bil sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan." Artinya, orang yang paling berhak menjadi imam di antara kalian adalah yang paling bagus bacaannya. Jika mereka sama, maka yang paling mengetahui sunnah Nabi SAW. Jika mereka sama adalah yang paling dahulu hijrah. Dan jika mereka sama adalah yang lebih tua. Ini riwayat Muslim dan lainnya. Jadi, tua itu bisa menjadi salah satu syarat imam. Tetapi, jika ilmunya sama, kemudian hijrahnya sama, dan sebagainya sama. Kalau tuanya sama, maka para ulama mengatakan bahwa yang penampilannya lebih sempurna. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, wahai manusia, pakailah pakaian yang terindah ketika datang ke masjid. Artinya apa? Ketika seorang menjadi imam itu, memang diharuskan berpenampilan yang lebih baik daripada orang lainnya. Penampilan yang baik itu diantaranya adalah contoh, pakai parfum misalkan, pakai baju yang pantas begitu ya. Kemudian pakai baju yang lebih sempurna lah. Kalau di masyarakat kita biasanya adalah mungkin pakai kopiah atau tidak begitu ya. Ini adalah berbeda di antara ulama, tetapi memang kalau ada yang menggunakan kopiah, jelas lebih baik daripada yang tidak menggunakan kopiah secara adat kita. Karena kopiah itu menjadi bagian dari penampilan yang baik gitu ya. Atau misalkan ada sebagian orang pakai kaos, sementara ada yang pakai sama-sama ilmunya, kemudian ada yang pakai baju rapih begitu ya, menutup aurat dengan baik. Maka yang pakai baju rapih itu lebih baik daripada yang hanya pakai kaos saja. Ini adalah menjadi bonus. Ketika tuanya sama, maka tambahannya adalah yang penampilannya lebih bagus. Kenapa? Bagaimana mungkin kita memilih duta kita yang penampilan al-qadar? Tidak mungkin. Pasti ketika kita mau memilih imam kita, maka imam yang paling sempurna secara penampilan yang lebih baik daripada yang lainnya. Hanya saja memang dalam masalah imam dan makmum itu tidak semua imam kita ideal, ya, tidak semua imam kita ideal. Ada imam yang mungkin apalagi di masyarakat sekitar kita, ada imam karena faktor keturunan, karena mungkin dulu bapaknya dulu adalah pewakaf masjid itu, sehingga dia yang menjadi imamnya. Atau memang tidak ada yang lainnya. Atau mungkin di kita biasanya adalah yang paling tua tuh yang jadi imam. Meskipun secara bacaan mungkin kurang bagus. Nah, bagaimana sikap kita? Otomatis ketika kita memilih, pasti memilih yang paling bagus. Tapi ketika memang yang terjadi adalah seperti itu, maka ada pesan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat Muslim dikatakan, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u fa alaihim wa laisa alaikum." Artinya adalah para imam itu adalah mereka salat untuk kalian. Jika mereka benar salatnya, sempurna salatnya, maka pahalanya buat mereka dan buat kalian. Artinya makmum mendapatkan fadilah dengan dia mendapatkan pahala yang sempurna bersama dengan imamnya. Tetapi ketika imamnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan, kurang ini, kurang itu, bacanya kurang segala macam seperti itu, maka Nabi mengatakan kalau imam itu keliru, maka dosanya buat mereka, pahalanya buat kalian, atau kalian tidak berdosa. Dianjurkan ataupun berpindah ke imam yang lainnya, tidak seperti itu, ya. Jadi harapannya adalah ketika dalam masa imam itu, pertama ya, imam itu adalah imam yang ideal, adalah yang paling bagus bacaannya. Tapi kalau tidak ada, maka ya tadi, kalau imamnya keliru, maka pahalanya buat kita, imamnya yang berdosa kalau diingatkan tapi tidak mau diingatkan. Yang kedua dalam masalah jamaah imam dan makmum itu adalah imam itu dianjurkan jadikan sebagai imam, sebagai diriwayatkan Muslim itu Bukhari dan Muslim, bahwasannya
Imam itu dijadikan sebagai imam untuk liyuk tamambihi, untuk dijadikan sebagai atau untuk diikuti. Ketika imamnya takbir, maka takbirlah kalian. Ketika imam rukuk, maka rukuklah kalian. Ketika imam sujud, maka sujudlah kalian. Ini kaidah yang utama bahwa kewajiban makmum itu adalah mengikuti imam dengan segera. Karena ada sebagian kaum muslimin yang kadang-kadang dia menghabiskan bacaannya dulu, bahkan sampai tertinggal dengan imamnya. Contoh, ada sebagian kaum muslimin yang ketika punya pendapat bahwa membaca Al-Fatihah wajib. Maka ketika dia membaca Al-Fatihah, imamnya sudah Allahu Akbar untuk ruku, dia melanjutkan sampai imamnya mau bangkit dari ruku, kemudian dia baru ruku. Ini keliru. Kenapa? Karena sebenarnya antara mengikuti imam itu lebih wajib daripada membaca Al-Fatihah, menyempurnakannya. Jadi kalau makmum misalkan belum selesai baca Al-Fatihah, sementara imamnya sudah ruku, maka tinggalkan dan segera ikut dengan imamnya. Karena imam itu adalah jadikan sebagai untuk diikuti. Sehingga para makmum diharapkan untuk tidak tertinggal jauh dengan imamnya. Karena memang ketika ada sholat berjamaah, maka tentunya kalaupun kurang bacaannya sudah disempurnakan oleh oleh imamnya. Makanya Nabi mengatakan al-imamu dhaminun. Imam itu adalah menjamin, artinya apa? Imam itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat berjamaah yang dilakukan oleh para makmumnya. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada dua hal tadi, bahwa imam yang terbaik adalah yang paling bagus bacaannya, dan kemudian beberapa kriteria berikutnya. Kemudian imam itu dianjurkan untuk diikuti dengan segera, dan makmum tidak boleh menunda untuk segera mengikuti imam apapun alasannya. Kenapa? Mengikuti imam itu lebih utama daripada menyelesaikan bacaan-bacaan apapun itu. Demikian tentang fikih imam dan makmum, yang harapannya mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita hidayah kepada kita semuanya, agar kita bisa menjalankan adab berjamaah dengan baik. Meskipun ini sangat kurang, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.